Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safira Fitri Adelia dari 127. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang pentingnya cinta tanah air dan moderasi beragama dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya sebagai generasi muda yang hidup di tengah keberagaman bangsa Indonesia. Cinta tanah air merupakan sikap mencintai, menjaga, dan membela negara tempat kita dilahirkan. Sebagai warga negara Indonesia, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Rasa cinta ini tidak cukup hanya diucapkan, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata, seperti menghormati perbedaan, menjaga kerukunan, serta menaati peraturan yang berlaku. Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman, baik dari segi suku, budaya, bahasa, maupun agama. Perbedaan ini merupakan anugerah yang harus kita jaga bersama. Jika kita tidak mampu menghargai perbedaan, maka hal tersebut dapat menimbulkan konflik dan perpecahan. Namun jika kita mampu menyikapi dengan bijak, maka perbedaan justru menjadi kekuatan yang mempererat persatuan bangsa. Dalam ajaran Islam, menjaga persatuan dan hidup rukun sangat dianjurkan. Islam mengajarkan umatnya untuk saling menghormati, saling tolong-menolong, dan tidak saling menyakiti. Oleh karena itu, mencintai tanah air sejalan dengan nilai-nilai keislaman. Karena dengan mencintai tanah air, kita juga menjaga kedamaian dan kesejahteraan bersama. Selain cinta tanah air, kita juga perlu memahami dan menerapkan moderasi beragama. Moderasi beragama adalah sikap beragama yang seimbang, tidak berlebihan, dan tidak pula meremehkan ajaran agama. Sikap ini sangat penting agar kita tidak terjerumus ke dalam pemahaman yang ekstrim. Moderasi beragama mengajarkan kita untuk menghargai perbedaan keyakinan tanpa harus mengorbankan keimanan kita sendiri. Kita tetap teguh dalam keyakinan, tetapi juga menghormati orang lain yang memiliki keyakinan yang berbeda. Dengan sikap ini, kita dapat hidup berdampingan secara damai di tengah masyarakat yang majemuk. Hadirin yang dimuliakan Allah, banyak konflik yang terjadi di masyarakat bukan karena perbedaan itu sendiri, melainkan karena cara menyikapi perbedaan yang tidak bijak. Oleh karena itu, kita harus menjauhi sikap fanatik yang berlebihan, tidak mudah terprovokasi, serta tidak menyebarkan kebencian, baik melalui ucapan maupun media sosial. Selain generasi muda, kita memiliki peran penting dalam menjaga persatuan bangsa. Kita dapat memulainya dari hal-hal sederhana, seperti berteman tanpa membedakan latar belakang, menghargai teman yang berbeda agama, serta tidak menghina budaya atau kebiasaan orang lain. Sikap-sikap kecil ini akan memberikan dampak besar bagi terciptanya kerukunan dalam masyarakat. Cinta tanah air dan moderasi beragama memiliki hubungan yang sangat erat. Dengan bersikap moderat dalam beragama, kita akan lebih mudah menjaga persatuan. Dan itu merupakan bentuk nyata dari cinta tanah air. Sebaliknya, dengan mencintai tanah air, kita akan terdorong untuk menjaga keharmonisan dan tidak melakukan hal-hal yang dapat merusak persatuan bangsa. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama menanamkan dalam diri kita rasa cinta tanah air dan sikap moderasi beragama. Jadilah generasi yang tidak hanya cerdas secara ilmu, tetapi juga memiliki akhlak yang baik, toleransi yang tinggi, serta mampu menjaga persatuan di tengah keberagaman. Ilmu kalam
Ilmu kalam adalah ilmu yang membahas tentang keimanan dengan menggunakan dalil-dalil, baik dalil naqli yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, maupun dalil akli atau akal pikiran. Ilmu ini bertujuan untuk memperkuat keyakinan umat Islam agar tidak mudah goyah oleh berbagai pemikiran yang menyimpang. Hadirin yang dimuliakan Allah, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering dihadapkan pada berbagai pertanyaan tentang keimanan, seperti tentang keberadaan Allah, takdir, kehidupan setelah mati, dan lain sebagainya. Dengan mempelajari ilmu kalam, kita dapat memahami hal-hal tersebut secara lebih mendalam dan rasional, sehingga iman kita menjadi lebih kokoh. Ilmu kalam juga berperan penting dalam menjawab berbagai tantangan zaman, terutama di era modern seperti sekarang ini, di mana informasi sangat mudah diakses dan berbagai pemikiran dari luar dapat memengaruhi keyakinan seseorang. Tanpa pemahaman yang kuat, seseorang bisa saja mudah terpengaruh oleh ajaran yang tidak sesuai dengan Islam. Selain itu, ilmu kalam juga mengajarkan kita tetap untuk berpikir secara kritis, namun tetap berlandaskan pada ajaran Al-Quran dan hadis. Dengan demikian, kita tidak hanya beriman secara ikut-ikutan, tetapi juga memahami alasan di balik keyakinan kita. Mempelajari ilmu kalam juga dapat menumbuhkan sikap toleransi. Ketika kita memahami dasar-dasar keimanan yang baik, kita tidak akan mudah menyalahkan atau merendahkan orang lain yang memiliki pemahaman yang berbeda. Sebaliknya, kita akan lebih bijak dalam menyampaikan perbedaan tersebut. Namun demikian, kita juga terus berhati-hati dalam mempelajari ilmu kalam. Ilmu ini harus dipelajari dengan bimbingan yang benar agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Tujuan utama dari ilmu kalam adalah untuk memperkuat iman, bukan untuk berdebat atau mencari kemenangan dalam perbedaan pendapat. Sebagai generasi muda, kita perlu membekali diri dengan ilmu kalam agar memiliki dasar keimanan yang kuat. Dengan iman yang kuat, kita akan lebih mampu menghadapi berbagai tantangan hidup, tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal negatif, serta tetap teguh dalam menjalankan ajaran Islam. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama meningkatkan pemahaman kita tentang ilmu agama, termasuk ilmu kalam, agar iman kita semakin kokoh dan kita dapat menjalani kehidupan dengan penuh keyakinan dan ketenangan. Ijtihad adalah usaha sungguh-sungguh yang dilakukan oleh para ulama untuk menetapkan hukum terhadap suatu permasalahan yang belum dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran dan hadis. Dengan kata lain, ijtihad merupakan bentuk pemikiran mendalam untuk mencari solusi atas persoalan baru yang muncul dalam kehidupan manusia. Sering dengan perkembangan zaman, banyak permasalahan baru yang tidak secara langsung disebut dalam Al-Quran maupun hadis, seperti masalah teknologi, ekonomi modern, dan kehidupan sosial yang terus berubah. Dalam kondisi seperti ini, ijtihad menjadi sangat penting agar umat Islam tetap dapat menjalankan ajaran agamanya dengan benar. Ijtihad tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Orang yang melakukan ijtihad disebut mujtahid, yaitu ulama yang memiliki pengetahuan mendalam tentang Al-Quran, hadis, bahasa Arab, serta ilmu-ilmu pendukung lainnya.
Selain itu, seorang mujtahid juga harus memiliki akhlak yang baik dan niat yang memiliki tulus dalam mencari kebenaran. Dalam pelaksanaannya, ijtihad memiliki beberapa metode, seperti ijma, yaitu kesepakatan para ulama, qiyas, yaitu menyamakan suatu hukum dengan hukum yang sudah ada karena memiliki kesamaan sebab, serta metode lainnya yang digunakan untuk menentukan hukum suatu perkara. Dengan adanya ijtihad, Islam menjadi agama yang fleksibel dan relevan di setiap zaman. Ijtihad memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan baru tanpa keluar dari prinsip-prinsip ajaran Islam. Namun demikian, kita sebagai masyarakat tidak boleh sembarangan dalam mengambil hukum. Kita harus merujuk kepada para ulama yang memiliki ilmu dan kompetensi dalam berijtihad. Hal ini penting agar kita tidak salah dalam memahami ajaran agama. Sebagai generasi muda, kita perlu memahami konsep ijtihad agar tidak kaku dalam berpikir. Namun tetap berpegang teguh pada ajaran Islam. Kita juga harus menghargai perbedaan pendapat yang muncul dan hasil ijtihad para ulama. Karena perbedaan tersebut merupakan hal yang wajar dan menjadi kekayaan dalam Islam. Oleh karena itu, marilah kita meningkatkan pemahaman kita tentang ajaran Islam, termasuk ijtihad, agar kita mampu menghargai perkembangan zaman dengan bijak dan tetap berada di jalan yang benar. Rukun khutbah. Rukun khutbah adalah bagian-bagian pokok yang wajib ada dalam khutbah Jumat. Jika salah satu rukun tidak dilakukan, maka khutbah menjadi tidak sah. Secara umum, terdapat 5 rukun khutbah, yaitu memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tahmid. Pengertian tahmid adalah pengucapan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk rasa syukur atas segala nikmat yang telah diberikan. Ketentuan wajib dibaca pada khutbah pertama dan khutbah kedua menggunakan lafaz yang menunjukkan pujian kepada Allah, diutamakan dalam bahasa Arab. Contoh lafaz: Alhamdulillah, innal hamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu. Makna menunjukkan bahwa segala pujian hanya milik Allah dan kita sebagai hamba harus selalu bersyukur. Membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Pengertian: salawat adalah doa dan penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir. Ketentuan wajib dibaca pada 2 khutbah pertama dan kedua harus menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Contoh: Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Makna sebagai bentuk cinta kepada Nabi dan berharap mendapatkan syafaatnya di akhirat. Berwasiat takwa. Pengertian: wasiat takwa adalah ajakan kepada jamaah untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketentuan wajib ada dalam khutbah pertama dan kedua, berisi ajakan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya.
Contoh, ushikum wa nafsi bataqwallah, ittaqullah. Makna, mengingatkan bahwa tujuan hidup manusia adalah untuk bertakwa kepada Allah. Membaca ayat Al-Quran. Pengertian, khatib wajib membaca minimal 1 ayat Al-Quran sebagai bagian dari khutbah. Ketentuan, dibaca pada salah satu khutbah, biasanya khutbah pertama. Boleh ayat pendek atau panjang, sebaiknya sesuai dengan tema khutbah. Contoh, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Makna, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman utama dalam menyampaikan nasihat. Berdoa untuk kaum muslimin. Pengertian, doa yang ditunjukkan untuk seluruh umat Islam agar mendapatkan ampunan rahmat dan keselamatan. Ketentuan, wajib pada khutbah kedua. Doa mencakup kaum muslimin secara umum. Contoh, Allahumma gfirli lil muslimina wal muslimat. Rabbana atina fid dunya hasanah. Makna, menunjukkan kepedulian terhadap sesama umat Islam. Syarat tambahan terkait rukun. Agar rukun khutbah sah, ada beberapa syarat penting. 1. Tertib atau berurutan. Rukun harus dilakukan secara urut. Tahmid, sholawat, wasiat taqwa, ayat Al-Quran, dan doa. Tidak boleh dibolak-balik. Muwalat atau berkesinambungan. Antar rukun tidak boleh terputus terlalu lama. Khutbah pertama dan kedua harus berkesinambungan. Khutbah langsung dilanjutkan dengan sholat Jumat. Menggunakan bahasa Arab. Rukun wajib menggunakan bahasa Arab. Penjelasan, boleh menggunakan bahasa lain, misalnya Indonesia. Kesimpulannya, rukun khutbah Jumat ada 5, yaitu 1. Memuji Allah, tahmid. 2. Bersalawat kepada Nabi. 3. Wasiat taqwa. 4. Membaca ayat Al-Quran. 5. Doa untuk kaum muslimin. Semua rukun harus dilakukan berurutan, tidak terputus atau mualat, menggunakan bahasa. Terima kasih. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.